bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, satu kerinduan kami pada hari ini, di akhir tahun ini, sekali lagi kami mau disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami di tempat ini, dan hamba-Mu juga yang akan memberitakan di dalam segala keterbatasan dan keberdosaan hamba-Mu ini, Tuhan kiranya memakai dan memimpin. Berkati masing-masing kami Tuhan di tempat ini dan berbicaralah karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan kita ada di penghujung tahun ini dan nampaknya kalau hari ini bukan banyak domba yang hilang ya. Tapi kayaknya lagi banyak domba yang healing ya. Hari-hari ini ya lagi banyak domba yang healing hari ini. Sampai-sampai KU2 biasanya itu penuh sampai di atas. Ya, tapi bersyukur kepada Tuhan kita yang berkumpul di tempat ini, baik pun rekan-rekan kita berdoa agar mereka pun tetap dilindungi oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Roma 14 ayat yang ke-8, satu bagian saja. Roma 14 ayat yang ke-8. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, maka saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin bertanya kepada setiap kita dengan sebuah pertanyaan yang mungkin kita pernah terpikirkan atau kita pernah merefleksikannya. Yaitu untuk apa hidup? Mengapa kita hidup? Atau mungkin lebih tepatnya saya bisa katakan untuk siapakah sebenarnya kita hidup? Bapak Ibu, apakah kita pernah berpikir tentang pertanyaan ini? Atau pernahkah kita merefleksikan, saya ini hidup untuk apa sebenarnya? Untuk siapa sebenarnya saya hidup? Atau jangan-jangan mungkin selama ini kita hanya berpikir bahwa kita itu hidup hanya untuk keluarga kita, hanya untuk teman-teman kita, atau hanya untuk orang-orang terdekat kita. Atau bahkan kita berpikir bahwa kita hidup ya untuk kehidupan saya sendiri. Untuk studi saya, untuk pekerjaan saya, untuk kesehatan saya. Atau bahkan untuk kehidupan sosial saya. Segala sesuatunya itu adalah berhubungan dengan saya. Akan tetapi ternyata Bapak Ibu, pertanyaan ini bukan sebuah pertanyaan yang simple atau sederhana. Contohnya, di dalam buku Katekismus Singkat Westminster yang pertama, buku ini mengandung atau menuliskan begitu banyak isi teologi, ya, mulai tentang Allah, dosa, manusia, gereja, dan banyak hal lainnya. Pembahasan di dalam buku ini secara teologis dibuat secara mendalam dan singkat Bapak Ibu. Akan tetapi menariknya, buku yang berbau teologis ini, dia memulai dengan satu bab, dengan pertanyaan ini. Apa tujuan utama manusia? Jikalau kita melihat buku ini, sebenarnya buku ini sedang mengatakan bahwa pertanyaan ini bukanlah satu pertanyaan yang sederhana. Ternyata pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang menentukan kehidupan seorang manusia seumur hidupnya, Bapak Ibu. Jika manusia itu berpikir dan hidup hanya untuk dirinya sendiri, sekali lagi. Jika dia hanya berpikir hidup untuk dirinya sendiri, maka segala sesuatunya adalah tentang dia. Tentang studi, pekerjaan, hobi, pasangan hidup, sosial, kesehatan mental, ataupun segala sesuatu hanya untuk dirinya
sendiri. Bahkan celakanya lagi Bapak Ibu, orang yang pusat kehidupannya adalah diri dia sendiri, dia akan menggunakan segala cara agar seluruh dunia, orang-orang di sekitar dia, atau apapun itu, untuk perhatikan saya. It's all about me. Karena itu sebelum kita mau mengatakan dalam tema ini, we are living the story of God, kita perlu merenungkan sesungguhnya untuk siapa sebenarnya hari ini kita hidup. Bapak Ibu, perkataan Paulus di dalam Roma 14 yang kita baca tadi, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu, kata hidup dan kata mati pada waktu itu, di mana surat ini dituliskan atau dalam konteks orang-orang pada masa itu, memiliki satu makna yang berbeda buat orang-orang itu. Mengapa demikian? Karena orang-orang tersebut itu berbeda dengan kita pada saat ini yang bisa membuat planning, membuat rencana, mengatur kehidupan kita dengan sedemikian rupa, punya impian, punya harapan, segala sesuatu kita upayakan untuk kehidupan kita. Tetapi bagi mereka pada masa itu, kehidupan mereka bukanlah milik mereka sendiri. Bahkan mereka tidak dapat menentukan kehidupan mereka pada masa itu. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita hidup tetapi kita hidup di bawah pengaturan orang lain, Bapak Ibu. Jadi contohnya begini, jika pada masa itu mereka adalah seorang Yahudi, maka yang mengatur kehidupan mereka adalah Taurat. Dan lebih celakanya lagi, lingkungan sosial itu akan membuat satu sistem di mana saling mengawasi agar orang Yahudi ini hidup menurut Taurat. Jadi tidak bisa hidup menurut dirinya sendiri. Kalau orang Roma pada masa itu membaca kata hidup dan mati ini, maka mereka akan mengingat bahwa hidup dan mati mereka bukanlah milik mereka, melainkan milik kaisar. Kalau hari ini kaisar bilang pergi ke medan perang barisan paling depan, siap mati, mereka akan pergi seperti itu. Kalau kaisar bilang mereka harus menjadi budak, mereka akan jadi budaknya kaisar. Mereka tidak punya hak untuk menentukan kehidupan mereka sendiri. Tapi Bapak Ibu, ada satu polemik di sini. Bapak Ibu bayangkan kalau ada orang Yahudi yang pada masa itu seorang Yahudi tetapi hidup di bawah pemerintahan Romawi. Jadi seakan-akan udah hidupnya dikekang dalam Taurat, tapi dia juga harus hidup berdasarkan pemerintahan Romawi. Hidup-hidupnya sendiri, tapi dikuasai oleh dua entitas. Roma, Yahudi, seperti itu. Seterusnya. Bapak Ibu, dan lebih parahnya lagi, hal ini tidak berlangsung sementara. Tapi hal ini akan berlangsung seumur hidup mereka. Mungkin kita akan merasa tidak bisa merasakan seperti mereka pada waktu itu. Karena hidup kita yang diatur sepenuhnya orang lain jarang sekali dalam konteks masa kini. Hampir-hampir saya bisa mengatakan begini, tidak ada di sini kita yang hidupnya benar-benar 100% diatur oleh orang lain. Atau kita tidak memiliki hak untuk kehidupan kita sendiri. Contohnya begini Bapak. Dulu sekeras apapun, seketat apapun, orang tua kita menjaga kita, ya, mengarahkan kita untuk hidup itu harus seperti apa. Tetapi suatu waktu mereka akan menua dan kita akan bertumbuh dewasa. Dan pada waktu itu kita pun bisa menentukan, bukan, cara kita hidup. Kita bisa menentukan kita akan hidup seperti apa. Dan orang tua kita sudah tidak bisa mengatur kita dalam kehidupan kita. Ataupun kalau Bapak Ibu bekerja dalam satu perusahaan, Bapak Ibu punya bos. Ya, emang bos bisa ngatur kita seperti apa?
Dia bisa mengatur kita dalam skala pekerjaan. Dia tidak bisa mengatur kita untuk kehidupan kita pribadi. Hanya seorang budak yang benar-benar tidak punya hak untuk kehidupannya sendiri. Budak. Dan realitas budak pada masa kini hampir-hampir tidak dapat ditemui atau kita rasakan. Namun Bapak Ibu, kalau saya bertanya demikian, jadi kalau dalam realitas saat ini, apakah kita itu memiliki hak untuk kehidupan kita saat ini? Atau mungkin kalau saya boleh bertanya yang lain, apakah kita bisa mengontrol, bisa menguasai, bisa mengatur seluruh kehidupan kita? Paulus pernah berkata demikian dalam Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Bapak Ibu, perkataan Paulus ini sedang menyoroti status manusia sebelum percaya kepada Kristus. Dikatakan dulu kita adalah hamba dosa. Kalau demikian Bapak Ibu, kita adalah hamba dosa, maka kita tidak punya hak dan kehendak atas kehidupan kita, bukan? Martin Luther dalam satu karya tulisannya De Servo Arbitrio tentang kehendak manusia, dikatakan dalam buku ini kehendak manusia itu sangat-sangat terbelenggu. Satu kutipan dia berkata begini, kehendak manusia itu bagaikan kuda, ya. Jika Allah yang menungganginya, ia akan pergi kemana Allah mau. Tapi jika iblis menungganginya, ia akan pergi kemana iblis mau, Bapak Ibu. Dalam perkataan ini dan dalam Roma juga kita bisa melihat bahwa sesungguhnya manusia itu tidak netral, tidak kosong, tidak punya kuasa, tidak punya kehendak, tidak bisa mengontrol, tidak ada hak sama sekali atas kehidupannya sendiri. Sekarang yang membedakan kita sebagai manusia hanya dua pilihannya Bapak Ibu. Dikontrol oleh Tuhan atau dikontrol oleh iblis Bapak Ibu. Dikontrol oleh Tuhan atau dikontrol oleh iblis. Apabila seorang manusia yang dikontrol oleh iblis, maka kita nggak usah heran kalau hari ini ada orang yang sudah punya harta yang begitu banyak, tapi dia akan selalu berkata, tidak cukup, tidak puas. Ada orang yang memuaskan dirinya dengan hawa nafsu seksual, tapi dia selalu berkata, tidak cukup, tidak puas. Ada orang-orang yang memuaskan kehidupannya dengan apa? Dengan pencapaian, dengan benda-benda tertentu, dengan hobi, dengan studi, dengan posisi, dengan apapun itu. Tapi dia akan selalu berkata, tidak cukup, tidak puas. Orang ini tanpa sadar, dia sedang dikontrol oleh iblis. Dan perlahan-lahan Bapak Ibu, tanpa orang ini sadari, orang ini akan hancur di dalam dosa-dosanya. Akan hancur Bapak Ibu. Bapak Ibu, ternyata pengontrolan iblis ini tidak dapat disadari. Kalau saya dan saudara hidup hari ini dikontrol oleh iblis, percayalah, saya dan Bapak Ibu gak akan sadar kalau kita dikontrol hidupnya oleh iblis. Hanya Tuhan yang dapat menyadarkan kita dan mengintervensi kita ketika kita dikontrol oleh iblis. Kita akan selalu merasa baik-baik saja dengan apa yang kita lakukan. Bahkan kita akan merasa apa yang kita lakukan adalah kebenaran bagi diri kita sendiri. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu ini bukan hal yang baru. Ya. Bukanlah hal yang baru. Ketika di dalam Alkitab kita tahu bersama kisah tentang Israel. Bapak Ibu, apa yang paling berbahaya daripada Israel
hidup di Mesir. Apakah Israel berbahaya hidup di Mesir karena dia menjadi budak? Apakah Israel berbahaya tinggal di Mesir karena dia tidak punya hak untuk kehidupan dia? Apa hal yang paling membahayakan bagi umat Tuhan di dalam penjajahan Mesir atau perbudakan Mesir? Kelaparan, tidak punya pakaian, atau apapun itu. Mungkin di dalam pikiran kita sedang membayangkan bahwa hal yang paling tidak enak itu bagi orang-orang Israel waktu mereka diperbudak oleh Mesir adalah hal-hal yang berbau fisik dan materi. Tapi ternyata ada satu hal yang sangat berbahaya yang mungkin luput dari pengamatan banyak orang dan luput dari orang Israel itu sendiri. Yaitu mereka perlahan-lahan akan hidup jauh dari Tuhan dan akan mereka mengikuti cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka akan perlahan-lahan menjadi orang yang menyembah berhala. Karena itu Tuhan segera mengintervensi mereka. Tuhan segera mengeluarkan mereka daripada Mesir. Akan tetapi Bapak Ibu, di dalam perjalanannya, ketika mereka keluar dari tanah Mesir itu, kita lihat ada satu respon ketika mereka kelaparan Bapak Ibu. Mereka berkata begini, lebih baik sekiranya kami mati dibunuh di Mesir. Di sana sekurang-kurangnya kami dapat duduk, makan daging dan roti sampai kenyang. Tapi kamu, Musa, membawa kami ke sini supaya kami semua mati kelaparan. Bapak Ibu yang di dalam pikiran mereka, Tuhan gak usah keluarin kami dari tanah Mesir. Kami gak butuh, kami gak perlu Tuhan. Yang kami butuhkan hanyalah daging, roti, makan sampai kenyang, dan mati di Mesir. Bapak Ibu, mungkin kalau kita melihat kondisi dan tingkah laku orang-orang Israel pada waktu itu, kita akan berkata, bodoh banget. Ya kan? Seperti kita lihat seseorang yang melakukan sesuatu yang benar-benar bodoh. Bodoh banget. Tuhan kan lagi tuntun ke sesuatu yang lebih baik. Mana? Kok bisa berpikir seperti itu? Kan Tuhan lagi bebaskan dari yang namanya perbudakan. Tuhan lagi selamatkan kamu dari penyembahan berhala. Tuhan lagi selamatkan kamu menjauh daripada Tuhan. Tuhan lagi selamatkan kamu agar hidup kamu seperti umat Allah yang sungguh-sungguh. Kenapa kamu sekarang bisa berkata, lebih baik kami sudah mati, dibunuh Tuhan di Mesir. Yang penting bisa makan roti dan daging. Tapi bukankah ini kondisi manusia Bapak Ibu? Kondisi manusia yang diperbudak oleh dosa. Ternyata realitas Tuhan menyelamatkan manusia dari belenggu dan perbudakan dosa bukanlah satu proses yang sekali jalan. Ya. Tuhan keluarkan, bebaskan, dan mereka langsung berubah 100% sesuai dengan kehendak Tuhan. Akan tetapi ternyata di dalam proses dan perjalanannya itu banyak sekali hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk umat Tuhan. Dan mungkin, sekali lagi mungkin, kalau kita yang ada di posisi seperti orang Israel itu, mungkin kita juga akan berkata, lebih baik saya tidak ikut Tuhan. Yang penting kekayaan saya gak habis. Lebih baik saya gak ikut Tuhan. Yang penting seumur hidup saya hidupnya sehat. Lebih baik saya tidak ikut Tuhan. Yang penting saya tidak stres dengan dunia ini. Saya aman, damai, bahkan saya punya posisi dihormati banyak orang. Lebih baik saya tidak ikut Tuhan. Yang penting saya punya isi dunia. Bapak Ibu, terkadang di dalam prosesnya Tuhan bisa melakukan banyak cara. Bagi orang yang dikuasai oleh harta kekayaannya, mungkin gak Tuhan menghabiskan semua harta kekayaannya? Mungkin, Bapak Ibu. Bagi orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, mungkin gak
Tuhan kasih satu konsekuensi agar orang ini bertobat? Mungkin, Bapak Ibu. Bagi seorang yang sombong, ya, mungkin enggak Tuhan kasih satu hal yang tidak mengenakan yang terjadi, menjatuhkan dia, sampai dia benar-benar sadar dia harus bergantung kepada Tuhan. Mungkin, Bapak Ibu. Dan mungkin dalam posisi tersebut, kita juga akan berkata, lebih baik saya nggak ikut Tuhan. Yang penting saya masih punya A, B, C, D, dan seterusnya. Bapak Ibu, ketika kita melihat, ya, sudah jelas sekali. Dengan demikian manusia itu sebenarnya tidak otonom. Manusia itu tidak punya kuasa atas dirinya sendiri. Pilihannya sekali lagi cuma dua. Dikuasai oleh iblis atau dikuasai oleh Tuhan. Karena itu penegasan Paulus di dalam Roma 14 ayat 8 yang kita baca tadi. Itu Paulus menuliskan bukanlah satu pernyataan untuk membandingkan orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika pernyataan Paulus dipakai seperti itu, sebenarnya Paulus ingin menegaskan satu hal yang pasti, ya, satu hal yang pasti di sini, yaitu orang percaya itu adalah milik Tuhan, bukan milik iblis. Dan orang yang merupakan milik Tuhan akan tercermin, dia akan hidup untuk Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, hanya dikontrol oleh dua, iblis atau Tuhan. Sehingga konsekuensi logisnya, orang percaya itu pasti Bapak Ibu akan mengalami pembaruan hidup di dalam Tuhan. Itu pasti. Kita nggak bisa pakai satu hal untuk mengexcuse diri kita bahwa, aduh saya dari pertama kali percaya Tuhan sampai sekarang saya tuh suka jatuh terus menerus di dalam dosa yang sama. Bahkan nggak ada perbedaannya. Kalau misalnya dulu berbohongnya setahun 276 kali, ya. Tahun ini udah berapa tahun saya hidup, malahan jadi 451 kebohongan yang saya lakukan selama 1 tahun. Nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa seperti itu. Setidaknya kita akan melihat hari demi hari ada pembaruan hidup di dalam diri kita. Bapak Ibu, pembaruan hidup dalam Tuhan itu dapat meliputi begitu banyak aspek. Tapi mari hari ini saya akan mengajak kita untuk fokus dalam beberapa hal saja. Agar kita dapat mengevaluasi diri kita. Dan mempertanyakan diri kita. Apakah kita hidup untuk Tuhan atau tidak. Yang pertama adalah pembaruan hati dan pikiran. Saya senang sekali menggunakan pembaharuan hati dan pikiran. Karena ini selalu ada korelasinya Bapak Ibu. Seringkali kalau kita membahas surat Roma, kita akan menemukan bahwa Roma dari pasal pertama sampai 12 itu kesan teologisnya sangat kuat. Ya, tentang iman, dosa, ketuhanan, ya, semua dibahas di dalam Roma 1 sampai yang ke-12 atau lebih tepatnya mungkin yang ke-11. Tapi kalau kita melihat berikutnya, kita meneruskan narasi dalam Roma ini, maka kita akan menemukan penekanan Paulus itu menjadi berbeda. Penekanan Paulusnya lebih kepada cara hidup. Seperti Roma 14 ayat 8 yang kita baca hari ini. Itu menekankan tentang cara hidup sebagai seorang umat Tuhan. Nah kalau kita merenungkan dengan lebih dalam lagi, maka kita akan menemukan ternyata cara penulisan seperti ini bukanlah hanya sekedar masalah sastra, bahasa, atau Paulus ya sembarang nulis. Bukan. Tetapi Paulus sengaja membagi menjadi dua bagian seperti itu untuk menunjukkan pertama-tama dibaharui pikiran, diisi kebenarannya. Semua diisi dalam hati dan pikiran tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi tidak akan berhenti sampai di situ. Orang yang berdiri dan tahu semua hal tentang kebenaran Tuhan, dia akan hidup sesuai dengan kebenaran itu. Jadi gak mungkin dipisah realitasnya. Antara tahu banyak dengan melakukan sesuai dengan firman Tuhan,
itu akan selalu selaras Bapak Ibu. Ini gak mungkin beda sendiri atau terlepas sendiri. Tidak mungkin. Orang yang mengaku banyak tahu atau mengetahui kebenaran firman Tuhan, maka dia pasti akan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dallas Willard di dalam bukunya Renovation of the Heart berkata demikian. Action are not imposition on who we are, but are expression of who we are. They come out of our heart and the inner realities it supervise interacts with. Maksudnya apa Bapak Ibu? Pernyataan Dallas Willard ini seakan-akan ingin menunjukkan begini. Ketika kita hari ini, kita menunjukkan satu tindakan, action, itu bukan untuk menunjukkan kita yang berpura-pura. Tetapi ekspresi kita itu sebenarnya menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Atau ekspresi dan action kita hari ini sedang menunjukkan posisi kita sebagai umat Tuhan, dikontrol oleh Tuhan, atau sebagai orang yang dikontrol oleh iblis. Ternyata ekspresi itu benar-benar menunjukkan bagaimana sesuatu yang keluar dari hati kita. Dan ini action itu tidak akan mengganti posisi kita. Jadi maksudnya adalah sudah ingin menekankan begini. Kita tuh gak bisa pura-pura menjadi umat Tuhan. Kita gak bisa pura-pura menjadi orang-orang yang cinta Tuhan. Orang-orang yang cinta Tuhan itu gak bisa berpura-pura mencintai Tuhan. Oleh karena itu mungkin dari statement Dallas Willard ini, kita bisa bertanya, sekarang posisi kita itu di mana? Posisi kita itu di mana? Sesuai dengan ekspresi yang kita lakukan hari ini. Contoh Bapak Ibu. Hari ini kita datang ke gereja. Ya. Kita datang ke gereja, kita datang beribadah, kita datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Apakah action kita ini adalah satu ekspresi karena kita cinta Tuhan sungguh-sungguh? Atau ekspresi kita ini adalah kita lakukan ya karena kita sedang berpura-pura menjadi umat Tuhan. Ya, yang penting datang ke gereja, ya. Ya udah daripada nggak ada kerjaan, ya udah ke gereja aja. Aduh malu aktivis di gereja, ya pengurus, ya. Terus nggak ke gereja, padahal nggak ngapa-ngapain di rumah, udah datang aja. Yang mana Bapak Ibu? Kita sedang berpura-pura atau kita sungguh-sungguh menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Bapak Ibu setuju nggak sama saya? Kalau sesuatu yang sifat asli itu nggak bisa ditutupin Bapak Ibu. Saya sangat percaya kita tidak akan bisa berpura-pura di dalam kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan saya berasrama, ya setiap hari ketemu orang yang sama, ya kelihatan orang yang sama, makan, minum, lihat orang yang sama. Lama-lama langsung ketahuan sifat aslinya ternyata demikian A, B, C, dan Z. Maksud saya apa? Kita mau sekuat apapun berpura-pura jadi umat Tuhan, akan terlihat, akan tercium. Seperti bau busuk yang kita simpan baik-baik, tapi sesuatu itu akan kelihatan Bapak Ibu. Dan ketika kita hari ini berpura-pura berekspresi seakan-akan kita cinta Tuhan, itu tidak akan pernah mengubah posisi kita sebagai orang-orang yang tidak cinta Tuhan. Kalau kita memang hari ini adalah orang yang berpura-pura dan dikuasai oleh iblis, kita tidak akan berubah menjadi seorang yang dikuasai oleh Tuhan. Tanpa Tuhan itu sendiri yang mengintervensi kita. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya masih begitu banyak contoh yang dapat dipakai untuk kita mengevaluasi baik pikiran dan hati kita. Posisi kita sekarang di mana? Di mana Bapak Ibu? Posisi kita? Di Tuhan atau di iblis? Tapi siapa sih yang paling mengetahui hati Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu sendiri. Dan Tuhan yang tahu di mana posisi kita. Bapak Ibu yang kedua di dalam pembaruan hidup itu berbicara tentang penyerahan diri kepada
Tuhan. Bapak Ibu, kita dalam dunia ini, apalagi di dalam konteks kota besar, tekanan itu banyak sekali ya. Hidup itu terasa begitu cepat sekali berlalu. Setiap hari napas kita tuh harus panjang untuk apa? Berjuang, kerja ya. Ada yang pergi macet-macetan pagi-pagi, ada yang punya usaha harus lihat, waduh ini harus di planning gimana nih 2026. Biar tidak apa? Biar tidak bangkrut. Kesehatan kita usahakan, aduh sekarang makan ini sakit ini, makan ini sakit ini. Nah, terus saya makan yang mana nih biar saya nggak sakit? Ya kan? Kita buka Instagram, kalau makan ini bisa, waduh stres. Ya kan? Mengandung ini, mengandung itu, dapat menyebabkan ini. Bahkan terakhir kalau nggak salah hujan pun mengandung plastik Bapak Ibu ya. Bayangin hujan ada plastiknya. Tekanan itu real ya. Kita semakin hari semakin ditekan oleh dunia ini. Saya tuh kalau lihat-lihat sekarang tuh makin banyak orang bercanda pakai frasa ini. In this ekonomi ya. In this ekonomi. Ternyata banyak orang yang menggunakan frasa ini yang merupakan satu realitas sekaligus sindiran terhadap kondisi ekonomi dunia dan juga khususnya Indonesia. Mungkin hari ini banyak orang yang mendambakan kondisi ekonominya membaik. Rasa-rasanya katanya kalau ekonominya membaik, hidupnya lebih aman, lebih damai. Ya, kalau cek saldo ATM, masih banyak, aman. Ya, tapi kalau cek saldo ATM udah sampai keringat dingin Bapak Ibu, ini udah tanda-tanda ini. Udah banyak hal-hal yang mengikuti seterusnya. Stres, mental breakdown, hopeless, ya udah banyak lah. Makanya banyak orang yang memposisikan bahwa kalau kondisi ekonominya membaik, maka hidupnya bisa lebih aman, lebih nyaman. Tapi benar gak sih? Dengan kondisi ekonomi yang membaik, maka kita akan memperoleh kedamaian. Bagaimana dengan keharmonisan keluarga? Bagaimana dengan kesehatan? Bagaimana dengan studi? Bagaimana dengan pasangan hidup? Dan masih banyak hal lainnya di luar ekonomi yang dapat terus menekan kita sebagai seorang pribadi. Akan tetapi Bapak Ibu, orang yang hidupnya untuk Tuhan tidaklah demikian. Bukan berarti orang yang hidupnya untuk Tuhan itu tantangannya lepas, bebas, gak ada tantangan, gak ada ancaman. Akan tetapi orang yang hidup untuk Tuhan, dia tuh sedang meletakkan kehidupannya tuh di dalam tangan Tuhan. Bukan dunia, bukan standar yang lain. Tapi dia meletakkan tangannya ke dalam kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu, gambaran kedatangan Yesus ke dalam dunia ini bukanlah gambaran yang sesuai standar dunia untuk memperoleh rasa aman dan nyaman, bukan? Emang Bapak Ibu mau taruh rasa aman dan nyaman Bapak Ibu kepada bayi yang lahir di kandang yang hina? Kalau hari ini, ya sekarang nanti ada bayi yang lahir di desa apa, di kandang kambing, Bapak Ibu mau taruh? Ini sesuai standar dunia? Enggak. Bapak Ibu mau taruh rasa aman Bapak Ibu di dalam seorang yang hidup sebagai orang yang kelas bawah. Seorang tukang kayu. Dan bahkan Yesus ini, dia mati sebagai seorang yang hina. Akan tetapi semua realitas ini tidak akan mengubah bahwa dia adalah Allah yang berdaulat. Bayi yang lahir di kandang yang hina itu, dia adalah Allah. Orang yang hidup sebagai kelas bawahan itu, dia adalah Allah. Bahkan orang yang mati di atas kayu salib itu untuk menebus saya dan saudara, dia adalah Allah yang berdaulat, yang telah membebaskan kita dan memberikan kita satu kedamaian, yaitu kepastian keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. R.C. Sproul berkata demikian, if God is not sovereign, then God is not God. Kalau Tuhan itu tidak berdaulat Bapak Ibu,
maka dia bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Karena itu Bapak Ibu sebagai umat Tuhan yang hidupnya untuk Tuhan, kita perlu belajar meletakkan diri kita ke dalam tangan kedaulatan Tuhan. Seringkali kita terlalu terfokus kepada kekuatan diri kita, bukan? Bapak Ibu mungkin hari ini, kalau Bapak Ibu mengalami sesuatu yang Bapak Ibu gak bisa kontrol, kesehatan Bapak Ibu, keuangan Bapak Ibu, kondisi keluarga, studi, pasangan hidup, atau apapun itu, yang Tuhan izinkan Bapak Ibu gak bisa kontrol sama sekali. Benar-benar gak bisa. Udah berobat ke sana sini, sakitnya juga sana sini juga. Udah coba buka usaha ABC, semuanya juga rata-rata bangkrut. Gak ada yang menghasilkan sesuatu. Bapak Ibu menunggu-nunggu mungkin pasangan hidup yang sesuai, tapi tidak pernah ketemu. Studi mau yang begini, tapi semua di luar rencana kita. Bapak Ibu, Tuhan ingin mengajarkan untuk kita hidup, menaruh hidup kita di dalam tangan kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu untuk terus percaya kepada tangan kedaulatan Tuhan. Meskipun situasi kita gak mudah. Dalam gambar ini, kalau kita perhatikan, ini ada banyak sekali circle ya. Tapi mari kita perhatikan circle yang ada di tengah. Ya, the story of Jesus. Circle yang di tengah ini seakan-akan yang menjelaskannya ada yang di atasnya. Yang sering kita rayakan. Advent, Christmas, Revelation, Lent, ya bentar lagi mau Paskah ya, Easter, Pentakosta, dan seterusnya. Bahkan ada tanggal-tanggalnya tuh, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Di dalam circle bagian atas ini, saya menunjukkan bahwa ini adalah liturgi-liturgi yang dipakai gereja untuk merayakan atau melihat kisah Yesus selama di dunia ini. Benar kan? Semua hal ini kita peringati untuk melihat the story of Jesus. Tetapi justru yang menarik itu adalah di bagian bawahnya yang disebutkan sebagai ordinary time dan the story of the people of God. Kenapa ini menarik Bapak Ibu? Karena ternyata the story of Jesus itu tidak berhenti kepada Yesus itu sendiri. Tidak berhenti hanya sampai Pentakos, tidak hanya dari Advent sampai Pentakos saja. Tetapi the story of Jesus ini dapat dilihat di dalam waktu-waktu yang biasa sehari-hari. Meskipun Yesus tidak hadir secara fisik. Tetapi the story of Jesus dapat dirasakan oleh dunia ini. Melalui siapa Bapak Ibu? The people of God. In the ordinary time. Bapak Ibu, ternyata circle ini memberikan satu keindahan yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita hidup untuk Tuhan, Bapak Ibu bisa bayangkan partner kerja kita, dia akan melihat, dia akan dengar, dia akan merasakan Yesus melalui saya. Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu adalah orang-orang hidup untuk Tuhan, suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluarga besarmu akan melihat, mendengar, merasakan siapa? Yesus melalui saya dan saudara. Bapak Ibu bayangkan betapa indahnya meskipun kita dalam pergumulan. Kita banyak sekali meneteskan air mata. Kita pusing memikirkan hidupan kita. Tapi kalau kita adalah umat Tuhan yang terus menjalankan story of Jesus melalui kehidupan kita, orang lain bisa melihat, mendengar, merasakan Yesus. Melalui siapa Bapak Ibu? Saya dan saudara, as the people of God. Bapak Ibu, mari pulang, akhiri tahun ini, yang tinggal beberapa hari. Kita betul-betul sadar siapa kita dan identitas kita, posisi kita di mana. We are the people of God.
Kita adalah orang-orang yang menjadi umat Tuhan. Kalau demikian, kita akan meneruskan the story of Jesus melalui kehidupan kita masing-masing. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terkadang mungkin gak mudah buat kami untuk menjadi umat Tuhan. Masing-masing kami pribadi di tempat ini, kami sungguh berharap kami adalah sungguh-sungguh umat Tuhan. Posisi kami adalah hidup untuk Tuhan. Bukan untuk yang lain, Tuhan. Kalau hari ini Tuhan ada di tempat ini yang sedang berpura-pura menjadi umat Tuhan, kasihanilah Tuhan. Kasihani. Biar bisa diintervensi. Biar bisa diselamatkan. Biar bisa memperoleh pengharapan daripada Tuhan. Jikalau kami sebagai umat Tuhan hari ini, kami dalam proses untuk memperbaharui hati dan pikiran kami Tuhan. Kami tahu mungkin gak mudah. Banyak hal yang kami lakukan mungkin belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kalau hari ini ada begitu banyak tekanan di dalam dunia ini yang seakan-akan membuat kami kehilangan iman kepada Tuhan. Kami tidak meletakkan kehidupan kami dalam tangan Allah kami yang berdaulat. Tolong kami Tuhan. Hiburkan kami. Berikan kami damai. Berikan kami rasa aman itu. Berikan kami harapan itu. Tuhan, dalam kehidupan kami yang sementara dan penuh misteri ini, kami gak tahu hidup sampai kapan. Tapi kami punya satu kerinduan Tuhan, untuk melanjutkan kisah Tuhan melalui kisah kehidupan kami. Biarkan orang-orang yang kami temui bisa melihat, bisa merasakan Yesus melalui kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.